Nah, di sini minasan ada yang udah tahu belum sih sama Fuji Global Lingua sebelumnya? Tahu Fuji Global Lingua dari mana? Apakah baru tahu setelah ikut event ini atau udah tahu dari lama gitu, udah nge-follow Fuji Global Lingua dari lama? Kalau misalnya ada yang belum tahu ya, Fuji Global Lingua itu, oh udah pernah ikut event sebelumnya, oke. Baru tahu. Nah, ini untuk yang belum tahu ya, Fuji Global Lingua itu adalah konsultan ya, konsultan pusat bahasa atau pendidikan serta pelatihan bahasa dan budaya Jepang ya, berlokasi di Bandung. Nah, program-program di Fuji Global Lingua juga ada program studi di Jepang, misalnya Nihongo Gakko dan Semongakko. Jadi misalkan minasang ada yang mau lanjut studi ke Jepang itu bisa melalui Fuji Global Lingua ya. Ada yang apa namanya, program reguler, ada juga yang program beasiswa. Selain itu juga kita udah bekerja sama beberapa sekolah di Jepang. Jadi kalau misalnya minasa mau apa namanya, studi ke Jepang itu bisa bareng Fuji Global Lingua. Dan kalau misalnya mau kerja, itu juga kita ada program kerja seperti misalnya program kerja Tokutegino dan engineering. Nah, untuk program kerja sendiri itu nanti mungkin bakal ada eventnya sendiri ya tentang membahas program-program kerja di Jepang itu kayak gimana. Tapi untuk saat ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja sama Kak Ica yang juga kerja di Jepang. Nanti mungkin kita bakal singgung-singgung sedikit lah ya yang tertarik untuk kerja ke Jepang. Nah, terus kita juga ada program pembelajaran bahasa Jepang online dan offline. Tapi selama pandemi kita masih online sih. Jadi misalnya ada yang tertarik buat belajar bahasa Jepang, bisa di Fuji Global Lingua secara online dulu ya sementara ya. Dan kita juga aktif di sosial media seperti Instagram dan YouTube ya. Ini yang minasan juga bisa sharing nih ke teman-teman event ini karena event kita juga live stream di YouTube. Jadi kalau misalnya ada teman minasan yang mau nonton juga tapi nggak punya link Zoom juga bisa nonton di YouTube. Oke. Yang dimana YouTube kita juga memberikan informasi-informasi seputar budaya dan bahasa Jepang. Jadi untuk lengkapnya nanti minasan bisa kepoin sosial media Fuji Global Lingua aja ya, biar gak ketinggalan juga sama informasi-informasi dan program-program kita yang terupdate. Oke. Ini Kak Isyanya belum masuk ya, udah gak apa-apa kita ngobrol lagi aja ya. Nah, nanti bagi teman-teman yang minat untuk ikut kelas bahasa Jepang secara online di Fuji Global Lingua, itu nanti kita kebetulan ada kelas baru nih di gelombang ke-12 yang mulainya itu tanggal 5 November. Jadi nanti tanggal 5 November kita mulai kelas bahasa Jepang di gelombang yang baru dan pendaftaran terakhirnya itu tanggal 2 November. Jadi kita tunggu ya minasannya mau belajar bahasa Jepang bareng kita. Kita buka kelas dari mulai kelas pemula N5, terus ada juga N4 sampai kelas yang paling tinggi N3. Selain kelas persiapan JLPT juga, kita ada kelas Kaiwa. Kelas Kaiwa itu kelas percakapan. Dan ada kelas Mensetsu atau kelas wawancara. Jadi kalau misalnya Minasa mau studi dan mau kerja di Jepang itu pasti melalui proses wawancara. Jadi kalau misalnya mau latihan wawancara di Fuji itu bisa. Jadi nanti kita tunggu ya Minasa yang mau daftar kelas di kita. Oke. Terus selain kelas bahasa Jepang juga, tadi kan aku udah singgung sedikit tentang program studi ya. Nah, Fuji Global Lingua juga bisa menjadi sarana untuk membantu minasang yang berminat studi. Karena kita udah kerjasama nih sama beberapa sekolah di Jepang. Nah, salah satunya ada namanya itu Nagano International Culture College yang ada di Jepang. Yang kebetulan nanti tanggal 18 September kita ada event study fair-nya. Jadi yang mau ngobrol bersama pihak sekolah Nagano International Culture College ini yang mau mengumpulkan informasi tentang program studinya bisa ikut studi fair kita nanti di tanggal 18 ya. Oke, biar tahu tentang sekolahnya gimana, mau tanya-tanya gimana cara sekolah di Jepang, terus cara daftarnya, biayanya dan lain-lain. Oke. Baik, kita kayaknya masih nunggu Kak Ica ya, teman-teman. Mungkin kayaknya waktu di Jepang dan waktu di Indonesia masih rada kurang sinkron, nggak tahu deh. Tapi kita juga mungkin kita akan tunggu sampai jam 11 kali ya. Mungkin Kak Ica-nya bakal masuk jam 11-an. Sebelum itu kita mungkin tetap bakal ngobrol-ngobrol lagi kali ya. Oke.
Di sini ada yang udah bisa bahasa Jepang belum? Coba dong sharing, ada yang udah bisa bahasa Jepang belum? Atau ada yang masih belajar nih sedikit-sedikit, atau cuman bisa dari nonton anime? Kita sharing-sharing aja nih. Coba dong ditulis di kolom komentar, ada yang udah bisa bahasa Jepang, atau ada yang udah pernah ke Jepang? Ada yang udah pernah ke Jepang? Masih belajar sedikit, Kak? Oke, nggak apa-apa. Masih belajar, Kak, tapi udah bisa hiragana dan katakana. Wah, goy, udah bisa hiragana sama katakana. Karena emang untuk belajar bahasa Jepang itu step pertamanya, kalau dari aku itu ngafalin dulu huruf-hurufnya. Hiragana, katakana, baru nanti bisa lanjut ke ini kosakatanya dulu. Kosakata, baru bisa masuk ke pola kalimat. Habis itu baru kanji, karena kanji yang paling susah ya. Iya, itu aku sharing sedikit. Jadi nggak apa-apa, baru bisa hiragana kata-kata nggak apa-apa. Oke. Terus di sini ada yang suka musik nggak? Mungkin di sini ada yang satu hobi nih sama Kak Ica gitu. Iya, hiragana, kata-kata, kosakata, bumpo, dan kanji. Seperti yang aku bilang tadi ya. Nah, ngomong-ngomong di sini ada yang suka musik Kak, atau mungkin suka Jepang karena musiknya gitu, karena J-pop, karena J-music, J-rock. Mungkin di sini ada yang suka dengerin musik sama nyanyi. Wah, Fadia, ini kayak aku panggil nama sendiri ya. BTW nama aku Fadia juga nih. Tapi spellingnya beda. Aku suka dengerin musik. Aku juga suka dengerin musik. Wah, ada yang jago kompos musik. Wah, keren nih, keren. Kompos musik ntar kayak ini ya, kayak kalian tahu YOASOBI nggak? Nah, itu Ayase-nya kan dia komposernya ya. Keren, keren, keren. Bisa lah, bisa. Nanti kita bakal sharing juga di sama Kak Ica gimana caranya, kok bisa sih beliau tuh debut di Jepang gitu. Maksudnya dalam bidang musik ya. Oke, ini kayaknya Kak Ica udah masuk nih. Oke, sambil menunggu Kak Ica siap, kita bakal bentar ya. Ya, ini Kak Ica-nya udah masuk. Ya, tetap aja yang mau tetap sharing boleh nih di kolom komentar, yang suka musik misalnya suka siapa nih, suka lagu apa gitu. Atau punya cita-cita pengen jadi penyanyi nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena emang kita bakal membahas seputar musik juga nih di sini bareng Kak Ica. Halo Kak Ica. Kak Ica kalau udah siap boleh ya nanti dibuka kamera dan audionya. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran, kedengeran. Kok menggaung banget ya? Oh ya, Bisa suara ini nggak? Bergema nggak? suara siapakah yang bergema dari Suara Fuji-nya? diriku. Suara aku Oh, jelas sih Kak. jelas. Cuman sedikit kecil memang. Kak Ica, Segini. oke boleh kalau sekarang. ちょっと待ってね。Hai. Iya, Minasang, bisa konfirmasi suara Kak Ica terdengar jelas gak ya? Cek lagi. Kalau di aku sih udah lumayan. Mungkin dari Oh, teman-teman. oh my God. Sorry, ini salah aku. Aku masih nyalain aplikasi rekaman. Sorry, sorry. Oh iya, nggak apa-apa. Ini udah aman. Segini, coba lagi Kak. Hai. Halo. Jelas, Kak. Oke. Oke, udah pada jelas nih Kak. Oke. Halo Kak. Halo, selamat. Masih pagi ya di sana? Di Selamat pagi sini, menjelang iya siang. pagi menjelang siang sih. Oke. Kak Ica, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Ini aku lagi di tengah-tengah rekaman Oh lagu iya. baru. Halo Kak. Udah pada jelas nih. Halo. Kayaknya kita bakal langsung aja ya Kak ya. Biar cepet, Oke. biar Kak Ica juga mungkin ada schedule nih hari ini. Jangan-jangan. Iya, ini aku masih bakal lanjut rekaman lagi. Wah lanjut rekaman. Ini rekaman apa Kak? Rekaman single Kak? Single baru atau cover lagu nih? Buat bikin mini album baru.
Lagu baru? Wah, Hmm. Tanoshimi. Aku udah denger sih lagu Kak Ica semuanya. Dan aku Wah, suka-suka lagu arigato. Kak Ica. Jadi aku bakal Terima nungguin sih kasih. lagu-lagu barunya. Semangat ya, Kak. Yatta, ganbarimasu. Oke. Kak Ica boleh dong sebelum kita mulai perkenalkan diri Kak Ica dulu. Mungkin tadi aku sih udah ngenalin sedikit ya, tapi mungkin kita bakal denger langsung dari Mhm. Kak Ica sendiri nih. Siapa sih Kak Ica? Oke. Siapakah aku? Siapakah Kak Ica? Baik. Sorry bentar nge-freeze deh. Oh ya? Heeh, layar aku nge-freeze, tunggu ya. Ya Oke, nggak apa-apa. ampun. Dor. Halo. Oke, kayaknya nggak apa-apa. Oke. Oke deh, halo semuanya. Halo Minasan, Kak. konnichiwa. Nama aku Fatimah Zahra Tunisa, tapi biasa dipanggil Ica, dan sekarang lagi berkarir di Jepang sebagai singer-songwriter, dengan nama Ica Zahra. Jadi mau panggil Kak Ica, Kak Zahra, Kak Fatimah, ya terserah bebas. Iya, tapi kita udah lebih kenalnya sama Ica Zahra kali ya, karena Iya, itu udah bagaikan stage name lah bagi Kak Ica ya. bener, stage name banget. Iya, oke. Kak Ica ini udah banyak banget ya pengalaman-pengalaman Kak Ica di bidang Mhm, musik ya, khususnya ya, seperti misalnya Kak Ica udah pernah ikut ajang musik dan menjadi pemenang juga, terus udah betul betul. pernah sering cover lagu juga ya Kak ya, sering cover lagu Benar. di YouTube juga terutama, terus sering muncul juga kayaknya Kak di televisi Jepang nih Kak, eksis banget Kak. Ya alhamdulillah ya tawarannya banyak, Iya ya, banyak tawaran di Indo apa di Jepang Kak? eee, lebih sekarang sih karena lagi di Jepang ya, Karena di jadi lebih Jepang banyak ya, di banyak Jepang. di Jepang. Wah, berkah ya Kak ya. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah ya. Nah Kak, Mhm, sebelumnya aku pengen ngasih tahu nih kehebatan-kehebatan Kak Ica. buset udah kayak Iya, Power jadi Ranger nih. yang yang pertama Kak Ica itu pernah jadi juara satu ya di ajang musik Jepang. Betul, Itu tahun 2015 ya Kak ya? 15, 6 tahun yang Di lalu ya. acara wah, tapi masih masih ini dong, maksudnya apa ya, perasaannya masih membekas lah ya. Masih. Sebuah momen. Iya, itu di acara Nodojiman The World ya, Kak, ya? Mhm, Iya. Terus juga Kak Ica juga pernah nih tampil di beberapa, televisi di Indonesia juga ya, seperti misalnya Hitam mhm. Putih, Kak Ica juga pernah ya, di tahun berapa ya itu Kak Ica ya? Itu 2015 juga. Jadi 2015 juga ya, nggak jauh mhm, dari waktu Kak pas Ica ikut setelah menang ajang. itu. Dan yang paling, wow-nya ini Kak Ica bisa debut di Jepang. Itu sih yang Iya. bakal kita tanya-tanya nih, gimana caranya? Kita Oke, bakal sharing ya Kak hari ini ya. Hai, siap. yoroshiku onegaishimasu. よろしくお願いします。Iya, teman-teman juga nanti yang mau sharing dan mau ngobrol bisa di kolom komentar ya. Kolom komentar, kolom chat Zoom ya. Nanti kita bakal sampein ke Kak Ica dan bakal dijawab sama Kak Ica. Oke, Oke. Kak, yang pertama nih aku pengen nanya Mhm, nih. Kak Ica kenapa boleh. sih memilih Jepang gitu? Baik dari mungkin dari sisi bahasa atau sisi Mhm, pendidikannya, Kak Ica juga sekolah kan di Jepang ya? betul betul. Ya dari sisi pendidikannya, bahkan di sisi karirnya Kak Ica memilih Jepang itu kenapa, Kak? Sebenarnya sih berawal dari waktu kecil, ingat nggak sih bentar, kalian seangkatan aku nggak sih? Waduh, Waktu waktu kecil kan suka banyak ini loh, apa, anime-anime Jepang gitu kan di mhm, TV, bener. tapi dulu itu kayak masih belum di-dubbing gitu loh lagu-lagunya Oh iya iya atau si iya. animenya ya kan. Masih di stasiun televisi gitu ya, Kak, ya? Bener. Mhm. Nah, dulu tuh aku kayak suka banget lagu-lagu, jadi animenya nggak ditonton, aku cuman dengerin awalnya, lagu opening-nya sama lagu penutupnya doang gitu loh. Oh, ya nggak Nah, apa-apa, Kak. kayaknya dari situ tuh aku kayak, mulai suka sama musik Jepang, tapi kayak ke sini kan agak gimana ya, nggak ngerti ini lagunya tentang apa gitu. Mhm mhm. Nah, akhirnya, aku coba belajar-belajar sendiri. Waktu SMA itu kebetulan di SMA yang aku masukin itu, apa, pendidikan bahasa Jepangnya itu yang paling diutamakan gitu loh. Oh, gitu Ya ya, Kak, ya? udah akhirnya dan aku memang tertarik buat belajar bahasa dan kebetulan bahasa Jepangnya bagus, akhirnya aku, mulai belajar bahasa Jepang
secara serius itu waktu SMA. Oke, Nah, waktu SMA. pas lulus SMA kayak mau kuliah nih, tapi kayak sayang banget di bahasa Jepang yang udah aku punya nih diapain ya. Akhirnya aku pilih bahasa Jepang di universitas juga. Oke. Gitu. Oh, Nah, jadi untuk mulai dari waktu S2-nya, SMA diseriusin ya, Kak ya? Terus, dan terus? S2-nya sebenarnya nggak ada hubungannya sama bahasa Jepang. Cuman karena aku emang udah punya basic bahasa Jepang, jadi pas S2 aku bisa ambil jurusan yang aku mau gitu loh, sesuka hati gitu. Oke. Kayak ya udah gue udah bisa bahasa Jepang nih. Jadinya ya begitulah, karena emang Oke. udah punya basic bahasa Jepangnya, dan untuk karir sendiri, karena aku viralnya berkat acara Jepang gitu kan ya, Iya, iya. dan gara-gara itu banyak agensi musik di Iya, iya. sini yang ngehubungin aku kayak, "Mau nggak berkarya bareng kita gitu di Jepang?" Ya udah akhirnya aku ada jalannya, ya aku pilih gitu. Oke. Iya. Berarti Kak Ica itu waktu ikut acara yang Nodojiman The World itu Kak Ica masih sekolah ya di Jepang ya? Iya, aku pas lagi, aku sempat exchange tahun. Jadi aku, Iya. kuliah itu di Indonesia. Sarjananya di Indonesia, cuman aku sempat exchange setahun. Nah, pas itu, pas lagi Oke, pas exchange lagi setahun itu. student exchange ada kesempatan ikut ajang dan alhamdulillah menang ya Kak ya? Bener. Oke. Jadi Kak Ica itu pertama kali ke Jepang itu berarti pas student exchange itu atau sebelumnya pernah ke Jepang juga? Sebelumnya pernah, jadi pertama kali ke Jepang itu 2011, itu 2011? SMA kelas 2, Mm-mm. acaranya JSA itu beasiswa Genesis gitu loh. Uh-uh. Yang Oh, cuman oke. cuman 2 minggu, 3 mingguan gitu, kayak, eee Bunka Koryu, Oh iya iya, oke. pertukaran budaya gitu ya. Pertukaran budaya ya? Jadi kayak kita Oke. cuman homestay, terus, eee, yang anak-anak Indonesianya, apa, perform budaya-budaya, ngasih lihat budaya-budaya Indonesia, Wah. yang, orang-orang Jepangnya ngasih lihat budaya-budaya Jepangnya gitu loh, jadi sama-sama belajar, kayak Oh gitu. iya. Oke. Oh, Kak Ica dari Indonesianya perform juga atau gimana? Heeh. Oh, performnya apa tuh waktu itu, Kak? Waktu itu aku kebetulan masih nari tradisional, jadi aku bawain, Wow. tari merak. Tari Merak Mhm, dari Bandung, dari Sunda ya? heeh, betul, Wah, betul. keren keren keren. Oke, jadi pertama kali sudah ini ya, sudah menyebarkan budaya Indo sebelum eksis. Keren Iya. keren keren. Iya. Alhamdulillah. Oke, mungkin aku pengen ini dong, Kak, sharing sedikit aja secara singkat aja waktu Kak Ica ikut ajang nyanyi itu kan tadi kita udah singgung beberapa kali nih. Itu kayak mungkin Mhm. pengen tahu dong Kak Ica waktu submitnya gimana sampai menang itu secara singkatnya gimana nih? Karena menurut aku ini menarik sih buat dibahas kayak iya mungkin teman-teman ada yang mau tahu tuh Kak. Ya, jadi aku sendiri sebenarnya nggak tahu menahu tentang acara ini pas Mm-mm. sebelum ke Jepang dan sebelum ketemu teman-teman aku yang orang Jepang. Iya. Kebetulan saat itu aku, sedang patah hati. Aduh, Serius loh, ini serius, tapi kayak aku beneran kayak baru putus, terus kayak, menangis sama gitu orang kan Jepang ya, apa orang Indonesia Kak? orang Indonesia Oke. kebetulan, kan LDR gitu. Oke, Terus, putus. sambil bercucuran air mata, enggak sih lebay, sambil sedih gitu ya kayak, "Guys, karaoke guys!" Gitu Wah kan. itu kayaknya udah culture Akhirnya Jepang juga ya. iya kali ya, dan Heeh. aku sendiri pun emang suka nyanyi gitu loh. Mm-mm. Jadi kayak, aku karaoke bareng teman-teman aku yang orang Jepang. Nah, terus kayak mereka, suara lo bagus tahu, kayak ikut acara ini dong gitu, Oke. cobain gitu, Mm-mm. chosen shite gitu. Akhirnya mereka yang bantuin daftar sebenarnya, kayak, "Oh ini gimana gimana?" Oh ya udah, aku kayak cuman tinggal nunggu doang gitu loh. Jadi mereka Oke. teman-teman aku yang orang Jepang yang daftarin. Nah setelah itu aku dapat email dari tim TV-nya kayak, "Boleh nggak kita minta kamu nyanyi lagu ini, lagu ini, lagu ini, di videoin?" Kayak lagu Jepang gitu sempat beberapa kali aku kiriman video nyanyi, Mm-mm. setelah itu baru deh
si direkturnya sendiri yang hubungin aku kalau aku dinyatakan lulus Lolos seleksi, apa ya, kayak seleksi ya. lolos seleksi gitu loh. Kayak buat bisa Oh, perform di TV gitu. itu submitternya berapa banyak Kak dari seluruh dunia dong berarti ya? Dari seluruh dunia, katanya waktu zaman aku itu 6.000, sekitar 6.000-an yang submit. Jadi Dan kayak Kak aku Ica ngerasa, masuk ya? Keren-keren. sugokunai gitu. Aku Gak percaya sendiri sendiri ya Kak? terkaget-kaget gitu loh. Wah, terus akhirnya diadu lagi di acaranya ya. Itu berapa finalis Kak? Pas on air itu 12 tim, Oke. 12 tim dari 9 negara. Jadi waktu itu Amerika ada 3 tim gitu loh. Oke, kalau dari Asia berarti Dari Asia, Indonesia doang waktu itu. berarti Kak Ica doang dong sendiri. Gak punya tim berarti. Nggak ada. Tapi keren bisa menang. Wah, keren keren keren. Alhamdulillah. Terima Oke, kasih. itu salah satu pengalaman Kak Ica ya teman-teman yang menurut aku menarik banget sih, kayak hebat banget nih sosok Kak Ica. Oke, tapi Kak ini masih seputar musik ya Kak yang aku pengen tanya. Boleh. Mm-mm. Kak Ica kan serius ya di bidang musik sampai sekarang pun nanti bakal ada jadwal untuk rekaman. Jadi aku Betul. pengen nanya nih, sebenarnya seserius apa sih Kak Ica dalam bermusik? Kayak itu bisa sampai debut di Jepang itu Kak gimana ceritanya? Emang bisa ya orang Indonesia jadi penyanyi di Um, Jepang atau at least bisa sampai serius gitu di dunia musik gitu di Jepang? Listennya, aku tapi kayak sebelum ikut acara TV itu, aku tuh sama sekali nggak pernah kepikiran, nggak pernah ngelihat aku di masa yang akan datang aku bakal jadi penyanyi, aku bakal jadi Iya musisi iya. gitu loh. Karena walaupun aku memang suka musik dari kecil, tapi Mm-mm. aku tuh musik yang pertama kali aku pelajari itu violin, Violin. biola. Jadi aku pikir aku bakal terus main biola gitu, tapi ternyata Biar Kak enggak. Ica bisa lihat nih teman-teman Ternyata muka-mukanya. belok. Ternyata belok Belok. gitu kan, jadi main band, jadi anak band gitu kan awalnya. Nah setelah ngeband, ikut acara ini, baru deh aku yang kayak, ternyata seru ya jadi musisi gitu. Kayak Waduh, baru bener-bener apa yang disukai itu bisa jadi kerjaan tuh kayak berkah banget gitu loh. iya sih Kak. Tapi Nah ini terus Kak gimana lanjutin? karena aku kalau dibilang emangnya bisa orang Indonesia, Mm-mm. debut di Jepang gitu. Iya Kak, itu yang aku pengen tanyain Itu Kak. sebenarnya asalkan yang pertama kita harus bisa komunikasi sama orang Jepang dong ya. Iya, yang penting harus Luar bisa biasa. bahasa Jepang dong Kak. Betul, jadi kayak bahasa Jepang tuh basic banget, kayak gimana Mm-mm. cara kita berkomunikasi sama, fans atau Betul. supporter kita yang orang Jepang gitu loh. Mm-mm. Dari situ mereka kayak, "Oh ini orang bener-bener ngehargain budaya Jepang, serius belajar bahasa Jepang, terus bermusik juga menggunakan bahasa Jepang," gitu. Nah dari Mm-mm. situ kayak mereka juga akhirnya, apa ya, saling respect gitu loh. Iya, Aku iya, iya. menghargai budaya mereka, mereka menghargai orang asing yang juga menghargai budayanya gitu loh. Iya, 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 iya. Jadi kayak yang penting kita bisa ngasih impresi ke orang Jepangnya yang baik dulu ya. Betul. Iya. Oke, dan yang pasti harus bisa nyanyi dong, Kak. Kalau mau Iya jadi dong. penyanyi, iya ya. Mhm. Oh, keren-keren. Berarti kalau debut itu pertama kali single yang For You bukan sih? For You, iya betul. Yang For You ya, yang rada mellow itu. Jangan-jangan Heeh. Kak Ica lagi galau juga tuh pas bikin Oh lagu itu. enggak sih, lagu For You itu sebenarnya kayak, Oeng Songgu gitu loh, support song. Oh, oke, oke, Jadi oke. kayak lagu-lagu untuk menguatkan Oh, kalian yang keren, keren, sedang keren. Aku apa kirain ya, itu lagu galau loh, Kak. Soalnya mellow gitu kan. Aku kayak dengarnya sekilas bener itu sih kayak, waduh, ballad bagus sih sih. tapi. Mhm. Tapi kalau lagu Kak Ica bikin sendiri berarti? Yes. Wow. Oke. Terus, jadi intinya untuk jadi penyanyi dan debut di Jepang bisa ya, Kak ya? Mhm, Hmm. bisa. Ini Kak Ica, Kak, tes Kak, halo Kak. Oh, halo. Iya, aku takutnya nge-lag nih. Oh, tadi sempat ada tulisan ini sih, your connection is something Oke, bla bla bla. iya, iya. Jadi sekarang aman ya? Sekarang aman ya? Aman.
Oke. Berarti memang ada ya kesempatan untuk teman-teman yang hobi bermusik dan serius Betul. bahasa Jepangnya itu untuk berkarir di musik itu ada ya Kak ya? Ya, ada banget. Ada banget. Contohnya adalah Kak Ica. Mungkin kalian bisa jadiin Kak Ica sebagai role model nih. Wah, terima Oke. kasih Oke Kak, sekali. sedikit ngebahas sedikit ya tentang Kak Ica yang pernah sekolah di Jepang nih, selain sekarang lagi serius di Jepang, serius bermusik di Jepang. Kak Ica itu masih sekolah atau udah lulus ya berarti ya? Udah ya? Aku udah selesai, baru Udah selesai selesai S2 tahun ya? ini. Programnya udah selesai dan Oke. baru jadi shakaijin kalau bahasa Jepangnya tuh. Oke, Apa oke. karyawan? Apa sih shakaijin tuh ya? Oh ya, karyawan ya kayak? Ya orang dewasa yang sudah masuk ke dunia sosial gitu. Oh, Udah oke, bukan oke. pelajar lagi Bukan statusnya. pelajar Ya, lagi lah ya, sudah menjadi masyarakat. betul betul. Dalam bahasa Jepang tuh Oke. dibilangnya shakaijin. Shakaijin ya kayak. Baru selesai. Oke, nah aku pengen nanya nih Kak, waktu S2 itu Kak Ica beasiswa berarti ya? Beasiswa. Oke, segoy. Nah, itu cara ikut beasiswanya tuh Kak Ica ikut beasiswa apa ya Kak ya? Terus kayak mungkin bisa sharing Kak beasiswanya? Beasiswanya itu, jadi aku sempat ikut 2 beasiswa, yang waktu Dua, exchange 1 tahun itu JASO. yang dari Nah, Jaso, yang untuk oke. beasiswa S2 ini, yang beasiswa S2 ini dari Mombukaga Kusho, pernah dengar nggak? Oke, dari Pasti beasiswa Mombuga Kakusho. Itu Minasang yang serius belajar bahasa Jepang dan mau studi pasti tahu sih sama beasiswa itu ya. Oke, itu susah nggak sih Kak waktu daftar itu? Dibilang dibilang gampang, nggak mungkin gampang sih Gak ya, mungkin karena gampang ya. saingannya tuh dari seluruh Indonesia kan. Iya, iya. Dari seluruh Indonesia, dan kalau untuk beasiswa S2 itu kita saingan juga sama yang S3. Oh gitu. Jadi beasiswanya itu S1, S2, S3-nya nyatu gitu. Oh gitu, oke oke. Jadi waktu Kaica daftar itu saingannya S3, oke. Terus itu tesnya susah Kak berarti ya? Tesnya itu apa aja Itu sih Kak? ada 3 tahap. Tahap pertama itu berkas. Berkas itu kalau untuk yang mau S2, kita tuh kan butuh, kita S2 dan S3 itu kan apa namanya, lebih ke Kenkyu ya. Iya, iya. Kenkyu itu Penelitian. apa Kak? Penelitian ya, penelitian, oke. Lebih ke penelitian, jadi kita butuh bikin research plan, apa yang mau kita teliti, manfaatnya apa buat Jepang, manfaatnya apa buat Indonesia, masalahnya ada di mana, terus ya kita mau ngapain deh gitu dengan penelitian ini gitu. Jadi intinya beasiswa ini tuh ngebayarin penelitian kita gitu kan. Oh, oke oke. Nah dari berkas, kalau berkasnya oke, misalnya research plan-nya bagus, penelitiannya oke, nanti kalian di tahap kedua harus ikut ujian tulis. Ujian tertulis. Tulisnya itu bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Bahasa Tapi Inggris. boleh pilih salah satu gitu loh, kayak di mana yang kalian lebih jago gitu. Kalau misalnya nggak bisa bahasa Jepang tapi bahasa Inggrisnya bagus, boleh ngerjain yang bahasa Inggrisnya aja. Kebalikannya, kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris tapi bahasa Jepangnya bagus, boleh ngerjain bahasa Jepangnya aja. Tapi lebih bagus kalau dikerjain dua-duanya gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita ikut yang ujian tertulisnya pakai bahasa Jepang itu bakal prioritas gak sih kayak kita pilih dia nih gitu? Betul, Atau gimana? betul. Oh iya, jadi lebih baik pakai bahasa Jepang ya Kak ya? Bukan prioritas sih, gimana ya, nilai plus aja gitu loh. Nilai Jadi plus kayak ya. ini orang kalau Oke. dilepas ke Jepang pun bisa hidup gitu loh. Bisa hidup ya, jadi kita nggak khawatir ya Kak ya. Dan untuk setelah itu, yang tahap terakhir itu kita presentasi. Presentasi tentang si research plan-nya itu. Jadi presentasi ya. Presentasinya berarti pakai bahasa Jepang atau Inggris itu juga milih. Jepang atau Inggris kita bisa milih, oke. Untuk yang kita dapetin itu untuk pas beasiswa yang dari S2 ini apa aja Kak? Yang kita dapetin?
Maksudnya yang ditanggung tuh apa aja tuh? Kayak mungkin biaya full sekolah, full penelitian atau apa tuh? Ya. Bentar. Maaf ini yang Ini maaf yang awasang boleh dimatiin nggak ya? Kita mute aja ya. Oke. Maaf ya, kita mute secara paksa. Bisa di ini ya, bisa diatur dari sana ya. Baru tahu lah. Terus gimana Kak? Untuk uang yang kita dapatkan, beasiswa yang kita dapatkan itu biaya kuliah dibayarin semua free, dan juga uang saku per bulannya itu tiap tahun ganti-ganti sih, tapi waktu tahun aku itu 140 ribuan. 40 ribu yen sebulan itu berarti kira-kira berapa ya? 18 juta rupiah sebulan. Lumayan banget tapi ya. Kalau kalian tinggal di Tokyo sih itu agak menyesakkan gitu loh. Jadi kayak tetap harus part time. Oke, itu tadi kita udah bahas sedikit tentang beasiswa yang Kak Ica ambil ya. Itu cukup penting dan bermanfaat juga sih Minasang. Kalau misalnya Minasang ada yang tertarik buat sekolah ke Jepang ya Kak ya. Ya, jadi sampai berkarir itu berarti bermanfaat banget informasi dari Kak Ica. Oke, selanjutnya Kak Ica aku pengen nanya. Berarti sekarang tadi Kak Ica bilangnya udah kerja ya berarti ya? Ya. Di Jepang itu bekerja. Itu kerjanya sebagai apa nih Kak? Selain Kak Ica juga serius di karir musik nih Kak. Mungkin bisa sharing ke teman-teman Kak. Kebetulan ya untuk visa full jadi artis di Jepang tuh susah banget. Iya. Paling cepat, paling lama itu kita cuma bisa dapat visa 1 tahun. Jadi mau nggak mau harus kerja di kantoran kan. Nah, aku sekarang kerja di kantor media sebagai content director. Jadi kerjaannya ya bikin konten-konten juga, kerjanya bikin konten, syuting, jadi kameramen, apapun yang bisa aku lakukan. Tapi kayaknya asik juga sih Kak kerjanya ya, kayak syuting, jadi content director gitu ya. Menurut aku juga kedengarannya asik sih kerjanya. Bener. Itu Kak Ica kalau kerja, Kak Ica kan juga karirnya sebagai pemusik juga nih. Kak Ica suka musik kan? Itu bekerja dengan maksudnya hobi sebagai pekerjaan itu gimana cara Kakak refreshing? Kan refreshing biasanya ke hobi juga tuh Kak. Itu gimana tuh? Kebetulan hobi aku tuh untungnya banyak ya. Jadi aku juga suka olahraga kayak basket, diving, atau sekedar keliling-keliling kafe, olahraga juga lah ya itu ya. Iya. Keliling kafe gitu. Ya refreshing-nya itu sih kayaknya. Iya. Oke, berarti nggak masalah ya. Kan biasanya orang-orang tuh mikirnya kerja dengan hobi sebagai pekerjaan tuh gitu, mikirnya gue udah kerja dengan hobi gue, refreshing-nya gitu gimana kan ya? Iya. Aku juga awalnya takut kayak nanti berarti aku aman ya kerja dengan hobi gitu. Nah, untuk kehidupan kerja di Jepang sendiri gimana Kak? Susah nggak? Aku pengen sedikit ini di Kak, kayak mungkin kan Kakak juga sebagai seorang muslim ya di Jepang, muslimah di Jepang. Terus pakai hijab juga. Cewek lagi. Terus kayak kehidupan kerja atau hidup di Jepang sebagai muslimah yang berhijab, apalagi bisa debut di Jepang itu gimana Kak? Susah nggak Kak hidupnya Kak? Ini aku karena pernah tinggal di 2 daerah di Jepang, aku mau bandingin kali ya. Boleh. Jadi waktu pertama itu aku tinggal di daerah Nara. Jadi Nara. Di kota yang kecil gitu loh. Jadi nggak banyak orang asing, apalagi muslim. Jadi mereka ngelihat orang pakai hijab, apalagi musim panas, kayak ih gila lu ya panas-panas begini gitu. Pakai baju ketutup gitu kan. Masih aneh gitu. Dan waktu aku cari part time pun kayak banyak yang minta buka hijab gitu loh. Karena mereka nggak ngerti ini tuh apa gitu. Tapi setelah aku lobby gini loh, ini agama saya, ini bagaimana saya mengekspresikan diri saya, bla 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 bla, akhirnya diterima gitu. Tapi kalau untuk di Tokyo atau di kota-kota besar lainnya kayak Osaka, Yokohama dan segala macamnya, itu tuh udah banyak banget
teman-teman yang pakai hijab juga, muslim atau orang Oh, asing banyak juga gitu ya, ya, Kak, ya? warga negara asing. Jadi mereka udah nggak aneh gitu loh, kayak, oh dia Iya muslim, iya oh iya dia iya. orang ini, orang itu, kayak gitu. Oke, Jadi jadi kalau dibilang susah enggak sih di Tokyo. Dan tempat sholat juga udah banyak. udah banyak ya, di kota besar juga udah ada masjid kali ya, Kak, ya? Banyak kok. Iya, iya soalnya kan banyak juga nih concern dari teman-teman tuh yang ragu banget buat lanjut studi atau kerja di Jepang tuh kayak gitu Kak, kayak gimana ya? Ntar aku disuruh buka jilbab gitu, kayak menyikapinya tuh mereka masih susah gitu. Mungkin bisa banget nih Kak Ica kasih motivasi dan kayak tips gitulah mungkin ya untuk teman-teman jangan sampai mereka terhambat nih impian mereka buat ke Jepang cuma gara-gara mereka mikir mereka pakai hijab gitu, Kak. Gimana tuh, Kak? Jadi mereka sebenarnya agak gimana ya, agak aneh lihat hijab itu karena mereka nggak ngerti kan. Mereka nggak tahu gitu. Karena banyak orang-orang yang akhirnya aku deketin, terus aku ajak ngobrol, kayak aku mencoba menjelaskan diri aku seperti ini, seperti itu, mereka ngerti dan kayak, oh ternyata nggak ada bedanya kamu pakai Iya orang ya. yang pakai hijab atau nggak pakai hijab, toh orang baik, orang jahat ada orang jahat gitu. Iya Yang penting kayak betul. gimana cara kita membawa diri Betul kita betul. gitu loh, mengekspresikan Gitu ya diri kita kayak. ke Jadi yang penting orang Jepang. oke. Yang penting komunikasi ya kayak. Yang penting kita bisa Betul. menyampaikan, bisa mengedukasi mereka juga yang nggak tahu gitu ya. Betul. Sampai mereka akhirnya paham dan mengerti sama kita. Oke. Kak Ica, kita boleh nggak sih buka sedikit sesi tanya jawab gitu dari Oh, teman-teman? boleh, Mungkin ada boleh. yang mau tanya nih langsung ke Kak Ica gitu ya. Boleh Iya. banget. Hai teman-teman, ini kalau misalnya mau nanya nih langsung ke Kak Ica, misalnya mau tanya seputar sekolah juga boleh ya Kak ya? Boleh banget. Seputar hidup di Jepang atau seputar musik nih lebih khususnya. Misalkan gimana sih cara bisa sampai ke Jepang nih kita bermusik gitu. Mungkin bisa teman-teman dimasukin ke kolom chat aja ya Kak ya. Nanti kita bakal bacain atau misalnya ada yang mau buka audio juga minta izin juga boleh. Oke. Kak Ica, kalau misalnya ini masih belum ada yang nanya, ini dong, apa sih namanya, promosiin lagu atau apa Kak? Pasti Mungkin ada yang belum tahu nih lagunya Kak Ica yang mana gitu. Iya teman-teman kalau boleh, bukan kalau boleh ya, kalau Pasti berkenan, sih. buat yang belum kenal siapa Ica Zahra, bisa di search aja googling gitu ya, Ica Zahra, nanti ada YouTube aku juga namanya Ica Iya, iya. Zahra, Instagram aku namanya Ica Zahra, dan Spotify, Apple Music, di situ juga ada lagu-lagu aku. Lagu terbaru aku sih judulnya We Are Not In Love Anymore. Itu aku suka banget Kak. Oh, thank you. Ya, Itu bagus dan banget. Itu nyantol banget di telingaku. really, wah Iya. senang banget. Aku jadi termotivasi nih buat Iya bikin dong. lagu seru selanjutnya. Dan lagu debut aku itu tadi sih, si For You, dan ada lagi satu side track-nya judulnya Magic Words. Itu aku bikin waktu SMA, tapi di aransemen ulang. Wow. Oke. Itu ya teman-teman. Jangan lupa dicek YouTube-nya Kak Eca Zahra dan Spotify-nya ya. Karena kalau kataku karya-karya Kak Eca itu keren-keren loh, Minasang. Benar-benar loh. Jangan sampai nggak didengar ya sama kalian karena aku aja Diancam loh, beneran nyantol diancam. itu lagu yang We Are Not In Love Anymore itu keren banget Kak. Kak ini ada yang nanya Kak. Boleh. Kak Ica selama ini kompos sendiri juga atau sejauh ini arrange-nya dengan produser aja gitu pokoknya. Itu gimana tuh? Dari Untuk Ivan. Dari Ivan Sang ya. Ivan Sang ya. Selama ini aku kompos sendiri. Oke. Kebanyakan sih kayak untuk lirik lagu, melodi lagu, terus kayak instrumen yang pengen dipakai, aku yang memutuskan. Kadang-kadang lupa ya bahasa Indonesia. Ini langsung otaknya langsung bilingual ya kami mikirnya. Memutuskan. Tapi untuk aransemennya aku ada
tim, aku Oke. berunding sama tim kayak aransemennya pengen kayak gini, pengen kayak gini, pengen kayak gini. Tapi sebenarnya tim aku kayak cuman ngikutin maunya aku aja sih. Jadi Oh, hebat. kayak gini ya, gini ya gitu. Oke, jadi gitu Gitu ya, tetap sih. tetap sama tim ya Kak ya, walaupun ngekomposnya juga sendiri. Oke, Mm-mm. gitu ya Ivansa. Terus ada juga nih, aku mau tanya, kalau mau ambil beasiswa ke Jepang itu harus ikut JLPT dulu nggak Kak? Kalau misalnya belum bisa banget bahasa Jepang gimana Kak? Gitu Kak. Oke, Aulia-san, Ya, tadi Aulia-san. aku udah kayak yang tadi aku jelasin untuk beasiswa beasiswa apapun sih sebenarnya. Mm-mm. Mau nggak mau kalian kan keluar negeri. Jadi mau nggak mau harus bisa bahasa asing, seenggaknya bahasa Inggris ya kan. Kalau nggak punya bahasa Jepang, belum bisa bahasa Jepang atau belum pernah ikut JLPT, nggak apa-apa. Yang penting kalian punya sertifikat bahasa lain, yaitu bahasa Inggris. Bisa Oke. TOEFL, TOEIC, IELTS, Mm-mm. itu semuanya bisa kepake. Iya, Gitu. iya. Jadi antara dua itulah ya kayak kalau misalnya bahasa Jepangnya belum pede, mungkin bisa di bahasa Bisa Inggrisnya ya bahasa karena yang Inggris. namanya bahasa Inggris juga bahasa internasional ya. Betul. Iya. Tapi kalau misalnya mau pakai JLPT, JLPT-nya itu minimal N2. Minimal N2 ya teman-teman. Mm-mm. Wah, itu lumayan sih. Ya harus Kak semangat. Ica pernah JLPT juga berarti? Pernah. Oke. Ini mungkin pertanyaan Kak Ica nih udah mau rekaman atau masih santai nih? Masih santai sih. Santai ya. Mungkin kita bisa dua kali ya kayak dua pertanyaan lagi gitu ya. Boleh. Boleh. Oke. Ini banyak banget kan yang nanya ternyata. Boleh. Oke. Kak Santai-santai. Ica, berarti tadi ini aku sedikit jawab ya yang sejak kapan Kak Ica suka atau belajar nyanyi berarti dari kecil ya. Dari Dari kecil kan ya. kecil. Dari suka lagu anime terus akhirnya nyanyi Mm. juga. Oke. Tapi Eh, kalau aku nyanyi di depan Oke, orang terus tuh baru lembaga berarti beasiswa yang SMA. kakak ikuti tadi namanya apa? Tadi yang pertama itu JASO ya, dari JASO ya kak ya? Jaso. JASO, yang kedua dari beasiswa Mombu Gakakusho. Mombu Itu, Kagakusho. ya, Max. itu tuh dari mana ya kak? Dari Itu Kementerian kementerian kan ya? Pendidikan Jepang. Ya, oke. Itu ya teman-teman ya, dicatat ya. Beasiswa Mombu Gakakusho itu coba kalian searching di Google ada pasti. Oke, terus kak memakai hijab itu menjadi ciri khasnya. Cara Kak Ica memakai hijab itu menjadi ciri khasnya dan mengapa cara menggunakan hijabnya seperti itu, Kak. Gitu. Oh, kenapa? Iya, itu stylenya unik Jadi, sih menurut aku. ya Keren, jadi keren. ini tuh berawal dari kelebihan berat badan. Jadi jujur waktu aku yang exchange setahun itu, aku bener-bener Iya, kayak oke. tiba-tiba dalam 3 bulan tuh aku naik 8 atau 9 kilo gitu loh. Oke. Yang kayak langsung yang puffy banget gitu kan, si pipinya tembem banget. Nah aku tuh mencari cara, gimana cara biar bikin muka nggak terlalu tembem saat pakai hijab gitu loh. Nah Oke. akhirnya aku sempet kayak lihat-lihat gitu loh, kalau muka kamu bulat, ini ya teman-teman yang pakai hijab, kalau muka kamu bulat, Atau teman-teman kamu ini tuh juga penting. harus harus ada bagian yang bikin garis lurus di muka kamu gitu loh. Oh ya, iya benar-benar. Jadi nggak bener-bener bulet banget. Nih, makanya aku juga ini dibikin garis ke sini itu salah satunya untuk bikin ilusi biar mukanya nggak kelihatan bulet Ilusi ya ya. kayak. Nah, Tapi keren, keren, nah. keren itu bisa dimodif gitu. Jadi Terus, terus. ya, terus ini aku sebenarnya awalnya dari tutorial YouTube gitu loh, kayak cari-cari, gimana ya hijab yang sesuai sama wajah aku dan kepribadian aku dan juga baju-baju yang biasa aku pakai gitu loh. Nah, awalnya cuman gara-gara mau nutupin pipi tembem aja sih, tapi sekarang jadi kebiasaan dan aku malah jadi ngerasa paling nyaman dengan gaya hijab kayak Iya, gini. dan menjadi ini juga sih, menjadi ikonnya Kak Ica juga gitu. Kak Ica selalu pakai Iya, hijabnya kayak gini gitu. Itu hijab jadi Ica ciri Zahra. khas Kak Ica juga, keren-keren. Oke, Mm-mm. mungkin ini terakhir kali ya Kak ya, Boleh. pertanyaannya. Kalau belajar lewat lagu-lagu Jepang, efektif gak Kak? Tuh, kayaknya untuk Uh, teman-teman yang suka denger lagu nih, itu hmm. belajar bahasa Jepang lewat lagu tuh gimana Kak? Uh, Halo Kak? oh, halo, halo, halo. Ya.
Udah kembali belum? Kayaknya ini dari screen-nya rada nge-lag gitu Kak. Aku takut. Sorry. Oke. Oke, Udah boleh udah mungkin balik dijawab yang lagi? tadi Kak. Udah aman ya? Aman. Ya, jadi efektif untuk menambah kosakata. Iya, benar. Tapi buat secara grammar, itu lebih baik kalian belajar sendiri gitu grammarnya. Oke. Jadi kalian udah punya basic, oh grammarnya kayak gini gitu. Terus nambah kosakata dari lagu-lagu, kalian masukin ke grammar yang kalian pelajari itu. Setelah itu baru bisa dibilang efektif. Oh iya benar juga sih karena di lagu banyak banget kosakata ya Kak ya. Tapi kebanyakan kalau kalimat itu biasanya menggunakan kata-kata kiasan gitu gak sih Kak? Ya, Kalimat-kalimat kiasan gitu. betul. Jadi kayak untuk belajar grammar rada susah sih ya. gitu. Oke, itu terjawab ya Rafsan Janisang. Oke, yeay. Tadi kita udah bacain banyak banget pertanyaan-pertanyaan dan udah sharing banget sama Kak Ica. Ini terakhir deh Kak Ica, request dari aku. Kak Ica nyanyi dong. Waduh, nyanyi Nyanyi ya? ini aja deh. Aku mau request yang We Are Not in Love Anymore deh. Refnya gitu sedikit biar Minasang juga terpacu nih buat dengerin full versionnya gitu Kak. Oke deh. Oke, aku hitung ya. Betul, taimasu ne. Aduh maaf ya, ini Kak Icanya dipakai sebentar. Gak apa-apa, it's okay. Oke, kita hitung ya Kak. 1, 2, 3. Nyanyi. 素敵な物語はもう信じない Cry and cry 泣くなんて思わないで We are not in love anymore. Aku aja sampai apa loh Kak, keren banget soalnya. Thank you. Itu teman-teman ya, itu lagunya Kak Ica yang We Are Not in Love Anymore. Itu bagus banget sih. Tuh kan, pada langsung mau dengerin kan? Oke. Makasih banyak ya Kak Ica tadi udah mau memenuhi request aku. Terima kasih kembali. Untuk single yang terbaru ini apakah bisa di-spoiler sedikit Kak? Bisa. Yeay, lagi dong. Oh, tapi ini nggak akan nyanyi sih. Lagi, Kak. Konsepnya aja Judulnya kali apa ya? Jadi bakal ada 3 lagu. Oke. Bahasanya Jepang, Inggris, Indonesia. Wah, jadi ada 3 jadi version ya? Kali ini aku bakal rilis lagu berbahasa Indonesia buat teman-teman yang di Indonesia. Wah, keren. Jadi sebelumnya belum pernah ya, Kak ya? Belum pernah. Oke. Jadi boleh dong Kak di spoiler sedikit, mungkin ada nggak ya kayak bagian killing part-nya gitu Kak? Masih rahasia deh kayaknya. Oke, biar kita bisa dengerin langsung ya. Judulnya nih. Judulnya. Pertama Too Late. Apa Kak? Too Late. Oke. Yang kedua Restless. Oke. Yang ketiga Memento. Oke. Yes. Aduh, aku nggak sabar sih Kak. Itu dirilis tanggal berapa tuh Kak? Tungguin ya. Ini sih aku ngejar pengennya bulan November. Tapi kalau misalnya dengan keadaan koronita begini ya mungkin bisa jadi Desember. Itu belum tahu sih, nanti kalau udah ada kabar selanjutnya aku bakal kabarin. Oke, mungkin bisa follow Instagramnya Kak Ica kali ya biar tahu update-update dari pekerjaan musiknya Kak Ica, dan harus didengerin ya. Ini yang nonton hari ini harus dengerin, aku ancam. Oke. Aduh, ini udah banyak banget ya kita sharing sama Kak Ica. Aduh. Oh iya, aku mau nanya ini nih, Kak Ica terakhir ke Indonesia kapan deh berarti? Tahun lalu awal Maret. Awal Maret 2020 ya? Bener-bener pas sebelum bordernya ditutup. Sebelum pandeminya ini ya kayak kacau gitu ya. Oke, berarti udah setahunan lah ya Kak ya. Kangen gak sama Indonesia Kak? Kangen banget, kangen seblak tau gak sih ya? Seblak, berarti yang paling dikangen itu seblak ya Kak ya? Di Jepang nggak ada seblak Kak? Kangen makanannya sih. Iya bener sih. Oke, kangen seblak ya. Jadi kapan-kapan kita kirimin deh seblak Kak. Wah, tolong ya. Yang mau kirimin seblak ke Kak Ica juga boleh tuh. Boleh, silakan di alamat di bawah ini gitu.
Oke. Wah, seru banget sih hari ini ngobrol sama Kak Ica, banyak banget. Aku juga dapat banyak banget informasi ya dari Kak Ica, terus dari cerita-cerita pengalamannya Kak Ica juga. Itu benar-benar menginspirasi banget buat kita semua. Keren sih Kak Ica. Terima kasih. Semangat terus ya Kak Ica ya, dipertahankan Terima deh. kasih. Apa yang membuat Kak Ica seneng itu dipertahankan. Iya. Thank you. Oke. Mungkin terakhir ada kata-kata Kak Aisyah mau menyampaikan apa nih untuk teman-teman sebelum kita akhiri nih sesinya? Aduh Apa sedih ya? banget nih terakhir. Aduh, jangan menangis. Iya. Ya kayak banyak yang nanya gitu loh. Lo laki banget ya bisa begini, bisa begitu. Kayak Oke. peruntungannya bagus banget gitu. Kalau Mhm. misalnya dibilang aku punya privilege, ya alhamdulillah aku punya privilege bisa sekolah sampai universitas, tapi itu semua pun dibangun dengan usaha gitu. Oke. Dan kalau kalian punya sesuatu hal yang ingin dilakukan, silahkan dilakukan gitu loh. Jangan dengerin omongan orang gitu deh. Maksudnya kayak, ih lo kan pakai hijab, lo nggak mungkin bisa jadi penyanyi di Jepang gitu. Atau lo Oke. kan orang Indonesia, nggak mungkin bisa sukses di negara maju kayak gitu tuh. Iya, iya. Kayak nggak jarang kan kita denger yang kayak gitu. Tapi no teman-teman, kalian itu lebih dari apa yang kalian pikirkan. Jadi semangat terus. Semangat ya, ya. Jangan dengerin cibiran-cibiran ya Kak ya. Kalian Betul. lakuin apa yang kalian suka ya Kak ya. Betul. Iya, oke itu ya pesan-pesan dari Kak Ica. Aduh, ini kita sudah di penghujung acara nih Kak. Sedih banget Oke mau deh. pisah sama Kak Ica. Kak Ica juga Oh, hari ini ada jadwal ya Kak ya. Semangat ya Kak iya. ya. Terima kasih. Kita bakal tungguin single terbarunya. Terakhir kita boleh foto bareng dulu nggak nih Kak? Oh, boleh, Secara boleh. virtual. Boleh Oke, dong. jadi teman-teman boleh dibuka ya kameranya. Kita mau foto bareng nih. Oke, wah udah pada siap ternyata depan kamera. Baru pada kelihatan Baru nih pada keluar muka-mukanya. nih, padahal Halo. dibilang harus dibuka tadi biar Kak Ica lihat wajah-wajah teman-teman. Ada malu-malu Pada kucing. malu-malu ya. Oke, kita buka ya kameranya, terus kita bakal foto, Yeay. foto secara virtual. Udah Oke, langsung siap pose kita aja tunggu nih. ya. Yang lain nih, ayo, 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 ayo. Jangan sampai ketinggalan nih foto bareng artis Jepang. Oh. Foto bareng artis Jepang. Yang Oke, ribet udah ya. pakai hijab, Ini yang pakai nggak mau mukena. buka kamera nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa ya. Nggak bisa on cam Kak, ya sayang sekali ya. Nanti mungkin next kita bisa foto bareng langsung sama Kak Ica. Oke. Tidak lewat layar. Oke, 1, 2, 3, cheese. Oke, lagi-lagi, sekali lagi ya. Oke, nggak kerasa nih soalnya. 1, 2, 3, cheese. Yeay, arigato. Terima kasih banyak Kak Ica. Hari ini udah sharing banyak banget ya hal-hal menarik buat teman-teman semua. Mungkin lain kesempatan kita bisa ketemu lagi ya Kak ya. Ya, Mungkin kita bisa amin. ketemunya secara langsung lagi Kak. Semoga ya Betul, kita bisa pengen ngobrol banget. secara langsung dan semoga keadaan kita di Jepang maupun di Indonesia semakin membaik ya. Yap, Jadi amin. orang Indonesia juga mungkin bisa keluar masuk Jepang dengan gampang lagi ya buat liburan, buat main, buat kerja, buat studi. Ditunggu loh di Jepang ya Oke. semuanya. Iya, kita bakal ketemu sama Kak Ica mungkin kapan-kapan ya. Hai Kak Ica, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya ya, walaupun lagi sibuk, mau ngobrol sama kita. Terima Ya. kasih kembali Oke, udah Kak Ica. kesempatan. Semangat ya untuk hari ini ya. Mungkin Arigatou kita gozaimasu. bakal say bye buat Kak Ica. Bye Kak Ica aja, mata Bye, mata nih. ne, Terima kasih arigatou. banyak. Mungkin Kak Ica kalau misalkan mau Tsureshimasu. leave room juga boleh. Oke, Untuk bye-bye. melanjutkan aktivitas hari ini. Dadah, semangat Kak. Oke, untuk teman-teman mungkin jangan leave dulu ya, karena aku bakal kasih beberapa informasi juga nih sebelum kita akhiri. Gimana tadi udah ngobrol sama Kak Ica, sharing dong pengalamannya kalian dapat apa? Mungkin kayak sudah tercerahkan nih apa sih namanya visi misi ke depannya setelah ini semua apa nih setelah melihat Kak Ica gitu.
Nanti bisa di-share juga ya teman-teman kesan-kesan hari ini. Sambil kita sharing lagi, tadi teman-teman dapat apa dari event hari ini bareng Kak Ica, aku juga mau ingetin sekali lagi, karena kita lagi ada program belajar bahasa Jepang online ya. Jadi kalau misalnya Minasang mau belajar bahasa Jepang online, bisa ke Fuji Global Lingua, yang mana kelas barunya kita bakal buka pada tanggal 5 November ya, catat 5 November. Jadi kalau misalnya tadi ada yang bilang belum bisa bahasa Jepang, gimana mau sekolah ke Jepang, dan Kak Ica tadi juga udah bilang lebih baik bisa bahasa Jepang ya. Jadi kalau misalnya mau belajar bahasa Jepangnya di kita, itu bisa nanti di tanggal 5 November. Oke, nanti pendaftarannya itu sampai tanggal 2 ya, kita tunggu. Untuk informasi kelasnya nanti ada di Instagram kita, jadi jangan lupa dipantengin Instagram kita. Oke, selain ada kelas bahasa Jepang online juga, kita juga bisa membantu Minasang untuk mewujudkan cita-cita Minasang untuk kerja atau studi di Jepang nih. Salah satunya untuk program studi kita bekerja sama dengan beberapa sekolah di Jepang. Nah, salah satunya adalah Nagano International Culture College ya, Nagano International Culture College yang ada di Jepang, yang mana nanti di tanggal 18 September, catat 18 September ini mirror, 18 September catat, kita bakal ada acara study fair-nya nih secara virtual juga, bersama langsung dengan pihak dari Nagano International Culture College-nya. Jadi misalkan Minasang mau cari-cari informasi nih tentang program studi di Jepang, itu bisa ikut study fair-nya di salah satu sekolah yang bekerja sama dengan kita ini. Oke, mungkin kita hari ini itu aja ya Minasang. Kita mungkin bakal bertemu di lain kesempatan dengan lain narasumber lagi yang mungkin bakal bisa menjadi inspirasi Minasang lagi. Dan jangan lupa di-follow Instagram Fuji Global Lingua biar tahu informasi-informasi mengenai event-event dan program-program kita selanjutnya. Oke Minasang, mungkin kita bakal ketemu di next kesempatan ya. Ja, mata nih. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih, terima kasih. Bye-bye. Semangat teman-teman. Bye-bye. Kita end meetingnya ya. Dadah.